Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Laskar TNI Suratno yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Selamat ketemu kembali Pak. Beberapa momentum yang lalu saya sempat jadi anak buah beliau waktu mengikuti pendidikan dan hanas untuk seluruh anggota DPR RI. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Selamat. Yang saya hormati seluruh jajaran Ketua Umum Pak Iwan, Forum Generasi Penerus Bangsa yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Tepuk tangan untuk Pak Iwan. Pak Rahmat Hidayat Jati selaku pembina dari Forum Generasi Penerus Bangsa Kabupaten Karawang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati seluruh calon pengurus yang akan dilantik pada kesempatan siang hari ini, yang saya hormati, saya banggakan, yang mewakili Kesbangpol Kabupaten Karawang. Terima kasih Pak. Salam hormat untuk Pak Sekda yang semestinya langsung membuka acara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dan semoga ini bisa menjadi refleksi kita bersama. Pertanyaan yang pertama yang sering kali kita dengar, apakah nasionalisme kita semakin luntur atau semakin menguat? Saya kira pertanyaan ini bagi kita, para pencinta bangsa, tentu kita jawab dengan tegas bahwa rasa nasionalisme dan patriotisme kita terhadap negara dan bangsa ini semakin kuat. Tapi bagi sebagian generasi lain menyatakan bahwa nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kebangsaan kita dirasa-rasa mulai menurun. Pada konteks itu, kalau kita mau objektif melihat apa adanya dan baru dari situ nanti kita akan bisa merefleksikan berbagai turunan agenda strategis dan seterusnya. Saya kira dalam suasana semacam itu, kalau mau dirumuskan begitu, kira-kira kita hari-hari ini dalam suasana di persimpangan jalan bagi penguatan nasionalisme dan patriotisme di Indonesia. Tentu ini sesuatu kondisi yang tidak kita inginkan bersama di saat kita sebentar lagi akan merayakan satu abad kita sebagai negara bangsa yaitu Indonesia. Tapi suasana persimpangan itu jujur harus diakui kita rasakan bersama. Banyak kelompok dan elemen masyarakat kita yang tiba-tiba membenturkan antara nilai-nilai nasionalisme dengan paham-paham transnasional, baik yang berbasis nilai-nilai agama maupun yang berbasis kepada kepentingan global. Nanti saya kira Pak Suratmo yang akan lebih paham menjelaskan soal apa yang sedang kita hadapi dan tantangan apa yang sedang kita rasakan di sana hari ini. Artinya sebagai negara dan bangsa kita sedang dalam situasi dihadapkan pada ujian kita bersama untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Pada perspektif ini saya menyambut gembira cukup luar biasa Pak Iwan dan Pak Asya, forum-forum semacam forum
generasi penerus bangsa ini bisa mengambil porsi dan peran yang efektif bagaimana menanamkan nasionalisme dan patriotisme progresif di masa-masa yang akan datang. Karena saat bersamaan yang kita jumpai banyak elemen masyarakat yang membenturkan nilai-nilai nasionalisme dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai dan kepentingan global yang lain. Karena itu forum yang semacam ini tentu sebagaimana sampaikan dari Pak Mewakili dari Pak Espan tadi menjadi penting penyampaian nilai-nilai nasionalisme melalui forum-forum yang semacam ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu pertanyaan yang pertama yang saya kira bisa kita refleksikan bersama terus menerus di masa-masa yang akan datang. Pertanyaan yang kedua adalah ujian dari nation state atau negara kebangsaan itu adalah ujian menyangkut soal bagaimana mendekatkan seluruh harapan dari masyarakat sebuah negara menjadi sebuah kenyataan hidup sehari-hari. Bagaimana mendekatkan antara aspirasi dengan kenyataan yang bisa diformulasikan melalui kebijakan, melalui keputusan-keputusan politik, dan melalui afirmasi pemerintah dalam rangka menerapkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme ini. Nah, tentu tidak mudah mendekatkan antara harapan dan kenyataan dari masyarakat. Tentu tidak mudah mendekatkan antara aspirasi dengan perjuangan yang harus kita wujudkan atas tuntutan aspirasi itu. Nah, dalam suasana yang semacam ini, salah satu jawaban terbaik kita adalah kita harus kuatkan peran pemerintah dan negara. Apapun situasi dan kondisinya, siapapun rezim dan pemimpin nasional, pilihan terbaik kita adalah menguatkan peran negara dan pemerintah. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan kepentingan-kepentingan global yang seringkali mau tidak mau semua negara tersandra atas kepentingan global itu. Dalam suasana yang semacam itu, pilihan terbaik kita, sekritis apapun kita terhadap perjalanan pemerintahan, pilihan terbaik kita adalah menguatkan peran pemerintah dan negara. Dengan cara apa? Salah satunya adalah mengorganisir rakyat baik yang berbasis sosiokultur dan sosioekonomi, bukan untuk melawan negara, tapi menguatkan peran negara untuk berhadapan dengan kepentingan global yang tidak bisa kita uruskan secara baik untuk di masa-masa yang akan datang. Menguatkan peran negara ini menjadi penting karena banyak hari ini orang hidup di Indonesia tapi tidak mengakui dirinya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Bahkan banyak gerakan yang merongrong keberadaan falsafah dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, model yang semacam ini banyak kita dapatkan hari-hari ini. Bahkan sampai berujung pada sikap yang sangat ekstrim yang memberi label terhadap negara dan bangsa ini, terhadap pemimpin kita, apa yang sering disebut dalam sebuah narasi agama tauhid. Jadi sesuatu yang sifatnya perlu dikudeta, perlu dilawan karena tidak sesuai dengan aspirasi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan. Tantangan ini yang kita hadapi hari ini dan harus dijawab secara baik
oleh kita semuanya sebagai elemen pencinta tanah air. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertanyaan yang ketiga kira-kira, lalu peran apa yang bisa dilakukan oleh elemen-elemen bangsa ini, generasi-generasi penerus bangsa ini untuk menghadapi situasi yang semacam itu? Selain menguatkan peran pemerintah dan negara, saya kira isu terkait dengan politik kewarganegaraan itu menjadi semakin relevan untuk kita terus gaungkan hari-hari ini. Karena politik kewarganegaraan menempatkan kita semuanya sama, tidak peduli latar belakang kita apapun, dari etnis dan dari suku apapun, berlatar belakang agama apapun, karena pada nilai-nilai politik kewarganegaraan kita punya hak dan tanggung jawab yang sama. Tidak ada narasi antara kamu kafir dan muslim dalam nilai-nilai politik kewarganegaraan, karena yang ada adalah kita sama-sama sebagai warga negara yang mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai bagian dari landasan kita bernegara dan berbangsa. Ini saya kira bisa menjadi pilihan terbaik kita, dan saya berharap forum generasi penerus bangsa ini terus menggaungkan gerakan politik kewarganegaraan. Karena sesungguhnya kalau kita ngomongin politik kewarganegaraan, artinya kita ngomongin soal semangat menanamkan kembali nasionalisme dan patriotisme kita di masa-masa yang akan datang. Karena kita dengan politik kewarganegaraan tidak terkotak-kotak, saya muslim, kamu non-muslim. Bahkan narasinya saya muslim, kamu kafir. Saya Jawa, kamu non-Jawa. Saya pribumi, kamu non-pribumi. Narasi itu adalah narasi yang jauh dari politik kewarganegaraan. Karena politik kewarganegaraan memberikan pengakuan derajat yang sama atas keperbedaan yang kita miliki. Nah, karena itu semoga forum generasi penerus bangsa ini bisa mengambil inisiatif untuk terus menggalang kepada seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Politik kewarganegaraan menjadi sangat relevan hari-hari ini, karena semua keperbedaan berhenti ketika kita ngomong soal politik kewarganegaraan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertanyaan yang keempat yang mungkin pasti akan terus ditanyakan oleh publik, oleh masyarakat kita adalah menyangkut soal tuntutan mereka. Apa yang sudah saya dapatkan sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia yang sudah hampir setengah abad merdeka? Kenapa kemiskinan masih semakin banyak? Kenapa pengangguran juga masih banyak? Kenapa kesejahteraan masih jauh? Kenapa ekonomi tidak berpihak? Ekonomi maju, tapi yang menikmati segelintir orang. Paradigma ekonomi yang dibangun berbasis kapitalisme, tidak berbasis kepada ekonomi kerakyatan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah ujian dan sekaligus tantangan dari nasionalisme dan patriotisme kita di masa-masa yang akan datang. Pertanyaan ini harus dijawab. Seluruh kader penerus bangsa tidak boleh lari atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari masyarakat ini. Harus dijawab dengan baik. Caranya, kita bangun kolaborasi sebaik-baiknya kepada seluruh pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Kita kuatkan peran pemerintah pusat melalui berbagai kelembagaan yang dimiliki oleh negara dan bangsa ini untuk menjawab tantangan itu.
dan jadikan momentum pemilu untuk melakukan evaluasi gitu. Karena sistem demokrasi kita memberikan sarana medium bagaimana harapan dan tuntutan dan aspirasi rakyat itu harus didekatkan dengan kenyataan. Mekanisme pemilu yang menjadi saluran formal bagi sistem demokrasi kita. Karena itu tidak boleh ada semangat untuk mengkudeta dan menurunkan pemimpin di tengah jalan. Karena ini bagian dari menodai demokrasi kita. Karena itu seluruh tuntutan dan aspirasi rakyat kita dorong pemilu sebagai sarana untuk mengevaluasi. Cari pemimpin yang terbaik, cari bupati, wali kota, gubernur, presiden yang dirasa terbaik untuk bisa mewakili dan bisa melaksanakan aspirasi dan janji kita. Untuk itu menjadi sangat penting pendidikan politik kewarganegaraan sekaligus pendidikan politik demokrasi ini hari-hari ini dan relevansinya semakin kuat kita rasakan. Jangan sampai brainwashing-nya membuat gerakan melawan negara yang sah, melawan pemerintahan yang sah dengan cara politik kekerasan, dengan saluran politik yang mengadu domba dan seterusnya itu. Ini semuanya bisa kita jawab dengan cara sekali lagi kita jawab semua tuntutan dan aspirasi rakyat dengan kebijakan atau policy yang berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia di masa-masa yang akan datang. Selamat bagi yang akan dilantik. Terima kasih atur nuwun. Semoga kita terus mencintai tanah air ini sampai kita meninggal. Saya sendiri santri, ada salah satu doktrin santri yang selalu ditanamkan pada kami sebagai santri-santri, yang ditanamkan oleh para kiai, para ajengan, yang disebut dengan hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ini bukan bunyi Al-Quran, ini juga bukan bunyi hadis, bukan. Hubul waton minal iman ini rumusan hasil istihad para kiai, terutama Nahdlatul Syekh Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, yang karena saking cintanya terhadap tanah air, beliau mengeluarkan fatwa bahwa mencintai tanah air itu adalah bagian dari iman. Luar biasa. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Dan saya merasa ini istihad terbaik. Karena tidak ada di ujung negara apapun yang berbasis Islam yang punya rumusan doktrin yang sebegini hebat. Sehebat Arab Saudi, sehebat Afghanistan, Syria, Syiah, Iran dan seterusnya. Mereka hari ini gontok-gontokan tiap hari, tiap tahun, bahkan puluhan tahun berebut untuk menjadi penguasa dan siap untuk membunuh antar sesama Muslim dan antar sesama bangsanya sendiri. Karena apa? Karena tidak ada doktrin hubul waton minal iman. Tidak ada doktrin cinta tanah air adalah bagian dari iman. Karena itu semoga model fatwa-fatwa yang semacam ini bisa menjadi bagian utuh untuk terus menjaga sabuk pengaman untuk NKRI di masa-masa yang akan datang. Selamat atur nuwun. Allahumma fi ilahi barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.